Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dedi Saputra, sering dipanggil Dedi. Saat ini saya bekerja di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya pada unit organisasi Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jabatan Inspektur Pembantu Wilayah 3. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada kepemimpinan sektor publik. Bapak Ibu sekalian, kemampuan untuk menyusun perencanaan serta mewujudkan sebuah rencana adalah kompetensi utama seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi ke arah mana organisasi yang dipimpinnya akan dibawa. Seorang pemimpin yang baik akan mampu mewujudkan impian itu semua. Pada umumnya tidak ada rencana yang buruk. Semua rencana yang telah disusun baik bagi organisasi. Namun, masalah yang sering terjadi adalah kita tidak cukup punya konsistensi untuk mewujudkan sebuah rencana. Sering sekali implementasi dari sebuah rencana jauh dari harapan yang diinginkan, dan ujung-ujungnya rencana tinggal rencana dan pemimpin sibuk dengan hal-hal yang tidak strategis dan melupakan mimpi untuk mewujudkan organisasi ideal yang telah direncanakan di awal. Manajemen penganggaran yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer. Sebuah rencana yang baik tidak akan dapat terwujud apabila tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Untuk itu, pemimpin harus memastikan rencana yang telah dibuat sudah di-backup dengan dana yang cukup. Mungkin sekali dana yang tersedia tidak cukup dalam waktu 1 tahun, maka kewajiban pemimpin untuk memastikan pada tahun mendatang dana tersedia untuk memastikan agar rencana tersebut bisa tercapai. Seorang pemimpin harus paham ketika bicara tujuan organisasi, maka perencanaan yang baik, pendanaan yang tepat, eksekusi yang benar, dan pertanggungjawaban yang akuntabel sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selain itu, seorang pemimpin harus juga mampu menyusun perencanaan, menggunakan dana yang terbatas, dan mengeksekusi secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting bagi jalannya sebuah organisasi, termasuk organisasi negara. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam proses perencanaan ditentukan arah dan tujuan organisasi, serta bagaimana cara dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses perencanaan untuk pencapaian tujuan organisasi di segala level sangat ditentukan oleh arah dan kebijakan pimpinan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, para pimpinan di setiap level organisasi harus mempunyai konsep arah dan kebijakan organisasi yang mereka pimpin. Terdapat beberapa istilah atau konsep yang digunakan dalam perencanaan. Di antaranya yang pertama, visi. Visi yaitu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Yang kedua, misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Yang ketiga, strategi, yaitu langkah-langkah yang berisikan program-program indikasi untuk mewujudkan visi dan misi. Yang keempat, kebijakan, yaitu arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Yang kelima, program, yaitu instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Yang keenam, musyawarah perencanaan pembangunan yang sering disingkat dengan Musrenbang, merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Yang ketujuh, tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Yang kedelapan, sasaran, yang menggambarkan langkah-langkah yang spesifik
dan terukur untuk mencapai tujuan. Yang kesembilan, kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian sebuah program. Yang ke-10, kinerja atau output adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil yang suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sebuah rencana yang baik membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup agar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan tercapai. Salah satu konsep yang dipakai dalam rangka membuat perencanaan yang baik adalah konsep logic model. Perencanaan yang baik harus mampu menunjukkan langkah-langkah yang harus dijalankan agar tujuan tercapai. Logic model merupakan suatu metode visual yang menyajikan ide dan sebuah cara untuk mendeskripsikan dan membagi pemahaman mengenai hubungan antar elemen yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu program. Secara ringkas, logic model terdiri dari yang pertama input, yaitu menggambarkan sumber daya yang digunakan. Yang kedua proses, yaitu menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga output, yaitu menggambarkan produk yang dihasilkan. Yang keempat outcome, yaitu menggambarkan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam manajemen kinerja sektor publik adalah manajemen dan pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan berbagai macam alat dan template untuk mendeskripsikan bagaimana siklus manajemen kinerja dijalankan. Semua teknik dan praktik manajemen kinerja harus disesuaikan dengan situasi tiap tahapan dalam siklus manajemen kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja berusaha untuk menghubungkan antara keluaran dengan hasil yang disertai dengan pendekatan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja itu meliputi yang pertama, alokasi anggaran yang berorientasi pada kinerja. Yang kedua, fleksibilitas pengelolaan anggaran. Yang ketiga, money follow function, function followed by structure. Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan 3 komponen utama. Yang pertama, indikator kinerja, yaitu alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Yang kedua, standar biaya, yaitu besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program pada kegiatan. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka seorang pemimpin harus memahami konsep perencanaan dan mampu menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin minimal harus dapat yang pertama mengidentifikasikan rencana organisasi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, seorang pemimpin harus dapat memastikan keselarasan tujuan organisasi yang dipimpin telah sesuai dengan tujuan kementerian atau lembaga dan tujuan nasional. Yang ketiga, seorang pemimpin harus dapat berinovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, seorang pemimpin harus mampu menganalisis permasalahan atau kendala yang dihadapi organisasi dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan dan mencari solusi ataupun perbaikan. Yang kelima, membuat usulan perencanaan bagi organisasi yang dipimpinnya. Yang keenam, seorang pemimpin harus dapat memahami input yang dibutuhkan, proses yang harus dikerjakan, kebutuhan anggaran dan SDM untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, seorang pemimpin harus dapat memastikan
pengukuran terhadap hasil yang telah dicapai, dan senantiasa melakukan perbaikan atas hasil kinerja organisasi. Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit penjelasan terkait perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada kepemimpinan sektor publik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Oke? Salam dari kami Aceh Barat Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.